Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bu Ais di sini dengan materi pelajaran IPA kelas 7 MTS. Kali ini kita akan membahas tentang sifat dan perubahan zat, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa saja yang dipelajari di sini? Nanti kita akan mempelajari tentang sifat dan perubahan zat, baik perubahan fisika, perubahan kimia. Apa tujuan dari pembelajaran di sini? Yang pertama, supaya bisa mendeskripsikan sifat fisika dan kimia dari suatu zat. Yang kedua, mendeskripsikan konsep perubahan fisika. Yang ketiga, mendeskripsikan konsep perubahan kimia. Dan yang keempat, contoh perubahan fisika dan kimia. Sifat awal atau bentuk dari awal kertas. Sekarang kita remas-remas. Kita remas-remas menjadi sebuah bulatan. Setelah diremas, kertas ini akan berubah menjadi bulatan. Yang semula dari persegi sekarang berubah menjadi bulatan. Apabila bola ini kita buka ya. Kita buka bersama-sama, kita luruskan kembali. Baik. Kertas ini akan berubah menjadi persegi panjang kembali. Nah, dari ini maka kita akan bisa membahas tentang sifat fisika maupun sifat kimia dari suatu bahan. Sifat fisika adalah sifat yang dimiliki oleh suatu benda berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Bisa meliputi bentuk, tadi dari bentuk persegi panjang berubah menjadi bulatan. Kemudian warna. Contoh, kalau baju saya berwarna hijau. Kerudung saya berwarna apa? Orange. Nah, itu adalah sifat yang bisa dilihat atau sifat dari kondisi fisik. Kemudian berupa bau. Misalnya bau makanan. Itu berbeda-beda antara makanan yang satu dan yang lainnya. Yang keempat, kekerasan dari suatu materi. Kemudian ada titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, dan ukuran partikel. Selanjutnya, sifat kimia. Kalau tadi sifat fisika yang berkaitan dengan bentuk dari suatu zat, kalau sifat kimia, ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Contohnya apa? Pembusukan, korosi dan perkaratan, pelapukan, pembakaran, dan fermentasi. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya jenis zat baru. Jadi komposisi materi di sini tidak mengalami perubahan. Apa saja yang masuk perubahan fisika? Yang pertama adalah perubahan wujud. Kita mengenal wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Perubahannya bagaimana? Ada meliputi 6 perubahan. Ada pembekuan, misalnya proses pembuatan es batu. Pelelehan atau pencairan, misalnya es batu itu mencair. Penguapan, contohnya kalau kita merebus air. Nah, kalau pengembunan, misalnya proses embun yang ada di daun. Kalau pagi hari kita melihat ketika baru bangun tidur. Kemudian ada penyubliman, misalnya proses pada penyubliman kapur barus. Kemudian yang keenam adalah mengkristal. Contohnya yaitu pembuatan garam ataupun gula pasir. Perubahan fisika yang kedua terjadi karena pelarutan. Contohnya melarutkan garam ke dalam air. Garam awalnya bentuknya berupa kristal, rasanya asin. Dilarutkan ke dalam air yang berbentuk cair dan rasanya tawar. Setelah dilarutkan menjadi satu, kemudian membentuk sebuah larutan, maka garam terasa asin keseluruhan. Nah,
Apakah bisa garam itu kembali ke bentuk semula atau larutan tadi garamnya bisa dipisahkan? Bisa dengan cara menguapkan, ya, diuapkan atau dipanaskan sehingga airnya tadi menguap dan nanti endapannya akan membentuk kristal garam. Yang ketiga, perubahan bentuk. Misalnya pohon diubah menjadi kayu, diubah menjadi meja. Apakah meja tadi bisa berubah menjadi kayu? Bisa, karena hanya berubah bentuk saja. Misalnya meja berbentuk persegi panjang, kursi ada segi 4 dan yang lain-lain itu bisa diubah ke bentuk semula, yaitu membentuk kayu kembali dari bahan awalnya. Yang keempat, perubahan karena adanya aliran energi. Ketika ada aliran energi yang sesaat kemudian berubah menjadi keadaan semula, misalnya lampu TL, lampu listrik, itu bisa kita nyalakan, nanti menyala, kemudian kita matikan, dia akan kembali ke posisi semula dari lampu aslinya. Perubahan kimia, lain lagi dengan perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya apa? Proses pembakaran. Pembakaran itu bisa terjadi karena ada oksigen di udara dan api yang menghasilkan abu. Ada gas, tadi ada abu dan ada gas. Misalnya ketika kita mengamati kayu yang kita bakar, coba lihat di gambarnya. Kayu yang dibakar tadi hasilnya adalah abu. Selain abu ada arang. Kemudian juga ada yang gas yang dilepaskan. Yang kedua, bisa dari proses pemasakan, juga termasuk perubahan kimia. Contohnya, beras diubah menjadi nasi. Kalau sudah menjadi nasi, apakah bisa diubah menjadi beras kembali? Tentunya tidak. Kalau sudah bisa diubah menjadi nasi, berubah menjadi nasi, maka nasi tidak bisa kembali berubah menjadi beras. Contoh perubahan karena fotosintesis yang ketiga, yaitu proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Contohnya prosesnya dari apa? Dari reaksi karbon dioksida bereaksi dengan air dengan bantuan sinar matahari, maka dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang digunakan untuk pernafasan makhluk hidup. Perubahan kimia selanjutnya yaitu perkaratan. Perkaratan biasa terjadi pada besi atau logam. Itu reaksinya dari mana? Reaksi antara logam, kemudian ada air dan oksigen. Apakah ada cara untuk mencegah perkaratan? Ada, bisa dengan menggunakan pengecatan, diberi pelumas, dilapisi dengan plastik, atau bisa dilapisi logam tersebut dengan logam yang lain. Bahan kimia selanjutnya contohnya dari pembusukan. Pembusukan itu adalah proses mikroorganisme mengubah materi menjadi yang tidak diinginkan. Misalnya buah membusuk. Apakah buah membusuk bisa kembali ke buah yang fresh, yang segar kembali? Tentu tidak. Jawabannya begitu kan? Oke. Yang keenam adalah fermentasi. Fermentasi juga melibatkan pembusukan, tetapi di sini fermentasi itu terjadi karena organisme mengubah materi menjadi yang diinginkan. Misalnya proses pembuatan tape singkong. Di situ pembusukannya melibatkan organisme lain berupa ragi.